Teganya kau menikah lagi, Mas. Padahal kamu itu yang mandul. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pak, habis gapura depan berhenti ya Pak, kataku. Siap Bu, jawab supir taksi online itu dengan sopan. Pak berhenti di sini saja Pak, tanyaku lagi sambil menepuk pundak sopir itu. Dia nampak kaget dan langsung menginjak rem mendadak. Aduh Bu, jangan ngagetin begitu dong, katanya dengan nada sedikit kesal. Maaf Pak, saya turun di sini saja ya, jawabku cepat-cepat. Karena mataku menangkap ada tenda besar berdiri di depan rumah tempat Mas Angga tinggal sementara. Setelah turun, aku tidak langsung menuju rumah Mas Angga. Aku ingin mencari tahu dulu sebenarnya ada acara apa di sana. Kenapa aku sama sekali tidak tahu. Kebetulan aku bertemu dengan seorang ibu-ibu yang baru saja selesai berbelanja. Aku mencoba bertanya padanya. Maaf Bu, saya mau tanya. Di depan itu ada acara pernikahan siapa ya? Tanyaku dengan nada hati-hati. Oh, itu pesta pernikahannya Mas Angga sama Mbak Nadine, jawab ibu itu dengan ramah. Mas Angga? Maksudnya Mas Angga yang mana? Apa benar Mas Angga yang aku kenal? Batinku. Maaf Mbak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya ibu itu sambil memperbaiki kantong belanjaannya. Maaf Bu, apa mempelai laki-lakinya orang yang ada di foto ini? Aku menunjukkan ponselku, menampilkan foto Mas Angga. Iya, betul itu orangnya Mbak. Aku langsung kaget tak percaya. Aku terdiam sejenak sampai ibu tadi membuyarkanku. Mbak, kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu ya. Suami saya sudah menunggu di rumah. Oh, iya Bu. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak, kata ibu itu sebelum berlalu. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Ya Allah, apa maksudnya semua ini? Jadi ini pernikahan Mas Angga dengan perempuan bernama Nadine itu. Aku kemudian mencoba mengingat nama Nadine. Siapa dia? Karena nama itu nampak tidak asing bagiku. Astagfirullah, aku langsung teringat. Nadine, bukankah dia mantan Mas Angga? Perempuan yang pernah menghancurkan hati Mas Angga dulu, dan sekarang mereka bertemu lagi, lalu menikah diam-diam seperti ini. Begitukah kamu Mas? Sejahat itu dirimu padaku. Tega mengkhianati cintaku demi perempuan yang pernah menyakitimu. Aku datang ke sini untuk memberikan kejutan, namun justru akulah yang dikejutkan dengan kenyataan ini. Aku pergi jauh-jauh keluar kota untuk menemuimu Mas Angga. Aku ingin merayakan ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Kupikir ini akan menjadi momen yang bahagia. Namun kenyataannya, perlahan senyuman yang tadinya menghiasi wajahku selama perjalanan telah memudar. Aku mencoba menguatkan diriku. Lihat saja nanti Mas, aku akan membuat kalian malu di depan orang banyak. Setelah tenang, aku mengambil ponselku dan menghubungi Mas Angga yang sedari tadi selalu beralasan sibuk karena pekerjaan. Tanpa banyak basa-basi, aku langsung to the point. Halo Mas Angga, bagaimana pernikahan kalian? Lancar kan? Tanyaku dengan sinis melalui telepon. Pernikahan apa Syifa? Aku di sini lagi kerja, bukan menikah seperti yang kamu bilang. Jangan bicara aneh-aneh. Jawabannya tenang seolah tidak ada apa-apa. Aku tertawa mengejek mendengar kebohongannya. Oh, kerja. Kerja sama istri barumu maksudnya Mas. Kamu itu bicara apa Syifa? Maksudmu itu apa? Aku tidak perlu menjelaskan Mas. Kamu sudah tahu maksudku. Selamat ya Mas. Selamat menikmati masa-masa pengantin baru kalian. Syifa, tunggu. Dengarkan aku dulu, katanya dengan panik. Namun aku langsung memutuskan sambungan telepon. Aku tidak peduli lagi apa yang dia ingin katakan. Aku sudah muak. Aku datang dengan hati yang penuh cinta, tetapi justru dikhianati. Aku pikir Mas Angga akan setia. Ternyata dia menikah diam-diam. Tapi sebaik-baiknya menyembunyikan bangkai, baunya tetap akan tercium juga. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, pernikahan itu nyata.
Mas Angga, kamu sungguh telah menghancurkan segalanya. Dengan sekuat tenaga, aku bergegas menuju tempat acara itu. Dada ini terasa sangat sesak, hampir tidak bisa bernafas. Bagaimana bisa laki-laki yang aku cintai sepenuh hatiku tega melakukan ini kepadaku? Salahku apa? Apa kurangnya aku sebagai seorang istri hingga dia mengkhianatiku seperti ini? Langkahku semakin dekat dengan lokasi acara. Namun lagi-lagi hatiku terasa dihancurkan ketika melihat pemandangan di depanku. Ibu mertuaku tahu. Dia tahu pernikahan Mas Angga dan Nadine itu. Bahkan bukan hanya dia, tapi adik Mas Angga Nia juga ada di sana. Hebat ya mereka semua, bisa bersekongkol seperti ini. Mereka tertawa bahagia di saat aku tenggelam dalam kepedihan. Dasar keluarga kejam. Ibu dan anak benar-benar sama saja, tidak punya hati. Aku ingin melangkah lebih dekat, tapi kakiku terhenti. Ibu mertuaku sepertinya menyadari keberadaanku. Dia langsung berjalan menghampiriku. Sementara aku berdiri di tempat, menatapnya dengan penuh luka. Hebat ya, Bu, ucapku dengan sinis, mencoba menahan gejolak amarah yang meluap di dada. Kalian bisa mengatur pernikahan ini dengan rapi dan merahasiakan semuanya dariku. Tatapanku semakin tajam, meskipun air mata menunggu untuk jatuh. Ibu dan anak ternyata memang tidak jauh berbeda. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Syifa, kamu... Ibu mencoba berbicara, tapi aku memotongnya. Kenapa, Bu? Kaget kalau aku ada di sini. Tega sekali ya kalian melakukan ini padaku. Salahku apa, Bu? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang hormat kepada kalian? Dadaku naik turun, menahan emosi yang hampir meledak. Tidak ada perempuan yang ingin dimadu, Bu. Tidak ada yang rela cintanya dibagi. Tidak ada perempuan yang sanggup melihat suaminya menikah lagi. Kamu salah, Syifa, jawab ibu dengan dingin. Kamu itu tidak bisa memberikan anak untuk Angga. Jadi jangan salahkan anakku kalau dia memilih menikah lagi. Alasan itu tidak masuk akal, Bu. Suaraku bergetar, mencoba menyangkal. Aku sadar aku memang belum memiliki anak selama 3 tahun pernikahan ini. Tapi bukan berarti aku mandul. Itu adalah takdir Tuhan yang belum memberiku karunia tersebut. Tidak masuk akal katamu? Angga itu butuh keturunan. Aku juga ingin cucu, dan Nadine akan memberikannya. Kamu harusnya bersyukur, Syifa. Angga masih mau mempertahankanmu sebagai istrinya. Kalau aku jadi dia, sudah sejak lama aku menceraikanmu. Aku mengepalkan tanganku dengan erat, menahan diri agar tidak menangis. Aku tidak mandul, Bu. Jangan bicara sembarangan. Ibu mertuaku tertawa kecil, sinis. 3 tahun menikah tanpa anak. Kalau bukan mandul, apa namanya? Hatiku semakin sakit. Aku ingat aku pernah meminta Mas Angga untuk melakukan pemeriksaan bersama. Tapi dia selalu menolaknya. Dia bersikeras mengatakan bahwa dirinya subur, sementara aku dianggap bermasalah. Padahal, kami tidak pernah melakukan pemeriksaan apapun untuk memastikan siapa sebenarnya yang punya masalah. Lebih baik kamu pergi sekarang, Syifa. Jangan hancurkan pernikahan anakku, tegas ibu mertuaku. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Tega sekali ya kalian. Tapi ingat, Bu, suatu hari nanti kalian akan menyesali semua ini. Ketika kebenaran akan terungkap, kalian akan mengemis maaf dariku. Itu tidak akan terjadi, Syifa. Angga akan bahagia bersama Nadine, dan Nadine akan segera memberikan Angga anak. Jangan terlalu yakin, Bu. Apa ibu tahu pasti? Kalau ibu tahu kebenarannya, mungkin ibu yang akan malu karena telah menghinaku. Ibu mendekatkan wajahnya padaku, berbicara dengan suara rendah tapi penuh ancaman. Lebih baik kamu pergi sekarang, atau aku yang akan meminta Angga untuk menceraikanmu sekarang juga. Aku tersenyum sinis. Silahkan saja, Bu. Aku tidak takut. Satu hal yang harus ibu ingat, karma itu nyata, dan cepat atau lambat kalian akan menuainya. Aku melangkah pergi, meninggalkan semua kebahagiaan palsu mereka. Tapi aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Mereka belum tahu siapa aku yang sebenarnya. Mereka belum tahu siapa yang sebenarnya salah.
Aku akan membuktikannya. Yang mandul itu bukan aku, tapi Mas Angga. Andai mereka tahu kebenarannya, pasti mereka akan malu. Di kertas hasil pemeriksaan yang aku pegang ini, jelas tertulis bahwa tidak ada masalah apapun dengan diriku. Semuanya sehat, termasuk kesuburanku. Tidak ada kendala sama sekali. Dan itu artinya aku tidak mandul. Kesuburanku normal, dan aku sangat mungkin memiliki anak. Karena Mas Angga tidak mau diajak periksa ke dokter untuk memastikan siapa yang sebenarnya bermasalah, aku akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa aku sehat. Memang ada kemungkinan bahwa masalah ada pada Mas Angga, tapi dia selalu menolak jika diajak untuk melakukan pemeriksaan. Namun meskipun begitu, aku tetap memilih untuk tidak memberitahu hasil pemeriksaanku kepada Mas Angga. Aku tidak ingin melukai perasaannya atau membuatnya merasa kecewa. Aku tetap menyimpan semuanya demi menjaga hatinya. Aku percaya, jika kita terus berdoa dan berusaha, suatu saat akan ada jalannya. Jikapun takdir berkata kami tidak akan memiliki anak, aku yakin masih banyak anak-anak di luar sana yang membutuhkan kasih sayang kami. Aku mencoba menerima semuanya. Aku tidak ingin menyalahkan atau membuat Mas Angga merasa bersalah. Walaupun aku tahu, dia sangat mendambakan anak. Lagi-lagi aku hanya bisa berdoa agar suatu hari nanti keajaiban datang, dan aku bisa diberikan kesempatan untuk hamil. Sama seperti orang lain, aku pun ingin kehadiran seorang anak melengkapi rumah tangga ini. Namun ternyata, semua pengorbanan dan kesabaranku telah sia-sia. Ketulusanku malah dibalas dengan luka yang sangat mendalam. Mas Angga bukannya introspeksi, malah menyalahkanku sepenuhnya. Kamu yang gak subur, Siva. Gara-gara kamu, aku gak bisa punya anak. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Menyakitkan sekaligus menghancurkan hati. Tapi aku tetap diam. Aku tetap menjaga perasaannya. Aku tidak ingin dia tahu bahwa sebenarnya mungkin dialah yang bermasalah. Pantas saja sebulan sebelum dia memutuskan untuk menikah lagi, Mas Angga selalu membahas soal anak. Lagi-lagi dia menyalahkanku, mengatakan aku tidak mampu memberikannya keturunan. Dan akhirnya, Mas Angga menikah lagi dengan perempuan yang dulu pernah mengkhianatinya. Perempuan yang dulu membuatnya terpuruk karena memilih meninggalkannya untuk laki-laki lain. Kenapa kamu tega, Mas? Aku bergumam lirih di tengah kesakitan yang terus menghimpit dadaku. Apa salahku selama ini, Mas? Aku diam demi menjaga perasaan kamu. Tapi kamu malah menyakiti aku seperti ini. Kalau kamu tahu kebenarannya, apakah kamu akan tetap bersikap seperti ini, Mas? Mataku terasa panas setiap kali mengingat perlakuannya. Bukan hanya Mas Angga, tetapi juga keluarganya. Aku masih terngiang bagaimana ibu Mas Angga memperlakukanku. Dia tanpa ragu menyebutku tidak berguna. Mengatakan aku tidak pantas berada di keluarga mereka. Bahkan di acara pernikahan Mas Angga dengan perempuan itu, dia mengusirku dengan kata-kata yang menyakitkan. Pergi kamu dari sini. Jangan merusak kebahagiaan anak saya. Angga sekarang bahagia dengan perempuan yang bisa memberikannya anak. Kehadiran kamu di sini tidak diharapkan. Kamu itu harus bersyukur, Siva. Anak saya masih mau mempertahankan kamu sebagai istrinya. Kalau saya jadi Angga, sudah dari dulu kamu saya tinggalkan. Sudah seminggu berlalu, suara mesin mobil Mas Angga terdengar memasuki halaman rumah. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Mungkin dia baru pulang dari berlibur dengan istri barunya, wanita yang katanya akan memberikannya anak. Mas Angga melangkah masuk ke rumah, dan aku tetap diam. Ketika dia mendekat, aku pun tidak bergerak. Saat dia mencoba mencium keningku, aku langsung menghindar. Wajahku berpaling darinya, penuh rasa jijik. Bagaimana bisa aku membiarkan dia menyentuhku lagi, terutama setelah dia menyentuh wanita lain. Kenapa, Syifa? Aku baru pulang, tapi sambutanmu begini. Apa kamu gak rindu sama aku? Ucap Mas Angga sambil mencoba meraihku untuk memeluk. Tapi aku dengan cepat menghindar lagi. Aku tidak sudi disentuh olehnya. Rindu? Untuk apa aku merindukan seseorang yang mengkhianatiku? Laki-laki yang menghancurkan cinta tulus yang selama ini aku berikan. Kamu kenapa sih, Siva? Kok kamu berubah begini? Kamu gak seperti biasanya. Aku berubah, Mas. Justru kamu yang berubah.
Ya sudah, bilang saja ada masalah apa. Aku menelpon dan kirim pesan, kamu malah tidak pernah menjawab. Aku jadi khawatir sama kamu. Khawatir? Dia pikir aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Masih berani bertanya kenapa? Jawab Siva, kenapa kamu abaikan semua telepon dan pesanku? Aku tidak mau mengganggu kamu, Mas. Bukankah kamu sedang sibuk berbulan madu dengan istri barumu? Aku menyindir dengan nada yang penuh amarah yang aku tahan. Bulan madu apa? Istri baru apa? Kamu ini kenapa sih? Aku di sana kerja, gak macem-macem. Oh iya? Tidak macam-macam. Lalu yang aku lihat itu apa, Mas? Aku jelas-jelas melihat kamu bersanding dengan Nadine di pelaminan. Ibumu dan Nia juga ada di sana. Masih mau menyangkal juga. Suaraku bergetar, dan air mataku mulai memenuhi sudut mataku. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Berhenti berbohong. Akui saja semuanya. Kamu memang sudah menikah dengan Nadine, kan? Mas Angga terdiam sesaat, lalu akhirnya berkata dengan dingin. Kalau iya, memangnya kenapa? Rasanya seperti ada duri yang menancap di dadaku. Pengakuannya menghancurkan segalanya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa salahku, Mas? Maaf, Siva. Aku bukannya tega, tapi aku ingin punya anak. Kamu tidak bisa memberikan aku anak. Karena anak, Mas. Dari dulu aku sudah bilang untuk kita periksa bersama ke dokter, Mas. Biar kita tahu siapa yang bermasalah. Tapi kamu terus menolaknya. Sekarang malah seenaknya menikah lagi. Aku yakin aku subur, ucapnya dengan nada yakin. Aku tertawa dingin, tapi yang keluar hanyalah rasa pahit. Kalau ternyata kamu yang tidak subur, bagaimana, Mas? Itu tidak mungkin. Kamu saja yang tidak subur, jadi terima saja kalau aku menikah lagi. Sakit hati ini semakin menjadi. Kamu akan menyesal, Mas, telah menghancurkan aku seperti ini. Mas Angga malah tersenyum tipis. Aku dan Nadine sudah menikah. Sebentar lagi dia akan memberiku anak. Kamu pun akan menjadi seorang ibu. Karena kita akan merawat anak itu bersama-sama. Seharusnya kamu bersyukur, Siva. Seumur hidup aku tidak akan pernah menerima itu, Mas. Aku tidak sudi di madu. Terus maumu apa? Aku sudah menikah dengan Nadine. Mau tidak mau, kamu harus menerima dia. Tidak akan pernah, Mas. Aku lebih baik bercerai daripada hidup seperti ini. Bercerai? Jangan asal bicara kamu, Siva. Aku menatapnya dengan penuh tekad. Aku serius, Mas. Aku ingin bercerai, Mas Angga. Siva, jangan bercanda kamu. Perceraian itu bukan hal yang kecil. Jangan sembarangan mengucapkannya. Aku hanya bisa tersenyum pahit mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. Dia masih bisa bicara seperti itu setelah apa yang dia lakukan. Pernikahan juga bukan mainan, Mas. Tapi kamu mempermainkannya. Aku tidak mempermainkan pernikahan, Siva. Aku menikah lagi karena aku ingin punya anak. Kamu tahu itu, kan? Selama ini kita menikah, kamu tidak bisa memberikan anak untukku. Alasannya itu lagi. Seolah-olah akulah yang bersalah. Padahal, aku tahu kenyataannya siapa yang mandul di antara kami. Kamu yakin akan punya anak bersama Nadine, Mas? Aku ragu, malah aku yakin tidak akan terjadi. Maksud kamu apa bicara seperti itu, Siva? Karena sebenarnya yang mandul itu... Jangan dengarkan dia, Angga. Suara ibu mertuaku memotong kalimatku. Dia muncul tiba-tiba, seperti biasa, dengan tatapan tajam yang selalu dia tunjukkan padaku. Siva itu hanya iri. Dia tidak suka kalau kamu menikah dengan Nadine. Dia ingin menghancurkan kebahagiaan kalian. Aku ingin melanjutkan kalimatku, memberitahu Mas Angga yang sebenarnya. Tapi seperti biasa, ibu mertuaku selalu menjadi penghalang. Jangan pernah bicara macam-macam tentang anak saya. Ibu mendekat dengan nada penuh amarah. Angga sudah bahagia bersama Nadine. Sebentar lagi dia akan punya anak, dan saya akan menjadi seorang nenek. Dan kamu, Siva, tidak perlu mencampurinya lagi. Begitu tega dia memperlakukan aku seperti itu. Aku yang selalu mendampingi Mas Angga dari nol, dianggap seperti orang asing. Mas, dengarkan ibumu. Aku rasa ini saatnya aku pergi. Aku tidak sanggup lagi bertahan di tengah situasi seperti ini.
Siva, jangan seperti ini. Kita masih bisa memperbaikinya. Memperbaiki apa, Mas? Kamu sudah menikah lagi. Aku tidak mau dipoligami. Itu sangat menyakitkan. Kalau nanti aku dan Nadine punya anak, kamu juga yang akan merawatnya. Kamu akan tetap menjadi bagian dari keluarga ini. Aku benar-benar tidak percaya dia mengatakan seperti itu. Mas Angga, ada tidak perempuan yang rela dimadu, Mas? Mungkin ada, tapi itu bukan aku. Aku tidak akan pernah menerima itu, Mas. Tapi aku berjanji, Fa, aku akan berlaku adil. Maaf, Mas, aku tidak percaya janji itu. Aku tetap akan pergi. Aku akan mengurus perceraian kita secepatnya. Ibu kembali ikut campur. Angga, biarkan saja dia pergi. Siva memang tidak pantas untuk kamu. Nadine jauh lebih baik. Aku menarik nafas dalam-dalam. Rasanya aku sudah lelah berdebat. Mas, ibumu benar. Lebih baik kamu fokus pada Nadine. Aku akan keluar dari rumah ini. Aku berdiri, mengambil koper yang memang sudah lama aku siapkan. Ibu, Mas Angga, terima kasih atas pelajaran hidup ini. Tapi ingat, roda kehidupan selalu berputar. Jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kalian miliki sekarang. Apa maksudmu, Siva? Suara ibu melengking, tapi aku tetap tidak peduli. Sekedar mengingatkan, Bu, Allah tidak pernah tidur. Apa yang kalian lakukan di hari ini, suatu saat akan berbalik kepada kalian. Aku melangkah pergi dengan hati yang terluka. Tapi aku yakin, aku akan menemukan kebahagiaan tanpa mereka. Biarlah waktu yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah keluar dari rumah Mas Angga, aku langsung menuju apartemen. Orang tuaku sedang berada di luar kota, dan apartemen ini adalah tempat tinggalku sebelum aku menikah dengan Mas Angga. Dulu sebelum kita menikah, aku bekerja di perusahaan yang sama dengan Mas Angga. Namun setelah menikah, aku memutuskan untuk keluar dan fokus menjadi ibu rumah tangga, mengurus keluarga. Aku merasa itu adalah keputusan yang tepat. Namun kini semua yang aku lakukan terasa sia-sia. Pengorbanan yang aku berikan tidak dihargai oleh Mas Angga, apalagi oleh ibu mertuaku. Tapi aku tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Aku merasa sakit, tentu saja. Tapi aku tahu, aku harus bangkit. Aku akan membuktikan pada orang-orang yang telah menyakitiku bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Semangat, Siva. Kamu pasti bisa. Aku mencoba menguatkan diriku sendiri. Sebenarnya, tanpa sepengetahuan Mas Angga dan ibu mertuaku, aku punya sebuah bisnis kafe yang sudah aku bangun sejak masa kuliah. Saat menikah, aku memilih untuk tidak memberitahukannya. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak punya apa-apa. Mungkin karena aku tidak ingin dia merasa terbebani. Aku juga tidak tahu mengapa aku tidak jujur saat itu. Tetapi sekarang aku sadar, aku tidak perlu memberi penjelasan kepada seseorang yang tidak pernah menghargaiku. Aku yakin, meski berpisah dengan Mas Angga, aku bisa hidup lebih baik dengan mengembangkan kafe yang aku miliki. Dan meskipun hati ini masih terasa sakit, aku berusaha menceritakan semua masalahku kepada Rido, sahabat baikku. Jadi, kamu serius ingin bercerai dari Angga? Tanya Rido dengan cemas. Iya, aku serius. Aku ingin bercerai darinya. Jawabku dengan mantap. Aku merasa ini adalah keputusan yang terbaik. Aku sudah terlalu sakit karena diperlakukan seperti ini. Apalagi saat Mas Angga menikah lagi. Hanya karena ingin memiliki anak, padahal dialah yang sebenarnya tidak bisa memiliki anak. Aku ingin sekali mengungkapkan kepada Mas Angga bahwa dialah yang mandul. Tapi setiap kali aku ingin mengatakan hal itu, ibu selalu menghalanginya. Aku juga tidak mengerti kenapa ibu sangat tidak menyukaiku. Padahal aku selalu berusaha baik dengan ibu, bahkan mendahulukan apa yang ibu inginkan. Tapi kenyataannya, seperti ini balasan yang aku dapatkan. Ibu malah mendukung Mas Angga untuk menikah lagi, bahkan mempermudah keputusannya itu. Kenapa kamu ingin bercerai dari Angga, Siva? Tanya Rido lagi. Dia sudah menikah lagi, Dok. Aku tidak mau dimadu. Lebih baik aku bercerai saja darinya, jawabku. Suaraku sedikit bergetar. Rido mengangguk mengerti. Memang sih,
Kalau kamu tidak mau berbagi cinta, tidak ada wanita yang bisa menerima hal itu. Itu benar, Dok. Aku tidak akan ikhlas untuk berbagi cinta. Makanya aku butuh bantuanmu untuk mengurus semuanya. Aku ingin segera bercerai. Aku tidak mau terus-terusan merasakan sakit hati seperti ini. Ridho hanya mengangguk, memahami keputusanku. Aku memang sengaja meminta bantuannya. Ridho adalah seorang pengacara dan sahabat baikku sejak kecil. Aku yakin dia akan mendukungku dan membantu proses perceraian ini. Kamu yakin sudah tidak punya perasaan cinta lagi untuk Angga? Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu itu? Karena perceraian itu tidak mudah, Fak, tanya Ridho dengan nada lembut. Aku menghela nafas dalam-dalam. Cinta itu percuma, Dok. Untuk apa cinta jika hanya diiringi dengan pengkhianatan? Aku tidak mau terus-menerus menjadi orang yang berpura-pura bahagia. Sementara di dalam hatiku, aku menderita, Dok. Aku tidak mau berpura-pura ikhlas jika sebenarnya hatiku penuh dengan luka. Ini hidupku, Dok. Aku berhak menentukan bagaimana hidupku. Dan aku memutuskan untuk berpisah dengan Mas Angga. Hidup ini hanya sekali. Aku tidak mau menyia-nyiakannya untuk terus menangisi Mas Angga. Laki-laki yang tidak setia dan telah menyakitiku dengan sangat mendalam. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, aku akan selalu mendukung dan membantumu, Fak, jawab Ridho dengan penuh keyakinan. Terima kasih ya, Dok, kataku. Mataku mulai berkaca-kaca. Sama-sama, Fak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Angga menikah lagi? Apa kalian sebelumnya punya masalah? Tanya Ridho penasaran. Aku menggeleng. Sebenarnya tidak ada masalah, Dok. Cuma sebelum dia memutuskan untuk menikah lagi, Mas Angga sering membicarakan soal anak. Dia bilang, aku tidak bisa memberikannya anak. Jadi Mas Angga itu tidak tahu kalau kamu sehat? Tanya Ridho. Iya, Dok, aku itu sehat. Tapi dia malah menyalahkanku. Dia bilang aku yang tidak sehat. Apa kamu tidak berani memberitahu dia tentang fakta yang sebenarnya? Tanya Ridho lagi. Aku kembali mengangguk, merasa kesal. Ibu selalu menghalangi aku untuk mengungkapkan semua ini, Dok. Padahal aku ingin memberitahu siapa yang sebenarnya mandul di antara kita. Jadi, Angga masih tidak tahu kenyataannya? Tanya Ridho. Suaranya terdengar heran. Iya, Dok, tapi Mas Angga sudah menikah lagi dengan mantan pacarnya, Nadine. Aku rasa dia masih mencintainya. Dan aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Dok, jawabku. Suaraku mulai serak. Ridho terdiam sejenak. Aku paham, Fak, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantu kamu. Jika kamu ingin bercerai dengan Angga, aku pastikan prosesnya berjalan dengan lancar. Jangan khawatir, Fak. Kamu akan segera bebas dari laki-laki seperti itu. Terima kasih sekali ya, Dok. Aku sangat menghargai bantuanmu, kataku dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, Fak. Aku siap membantumu kapan saja, jawab Ridho dengan senyum yang meyakinkan. Setelah bertemu dengan Ridho, aku langsung memutuskan untuk pulang ke apartemen. Aku memang harus mulai terbiasa hidup tanpa Mas Angga. Aku harus bisa melupakan dia secepat mungkin. Aku tidak mau terus-menerus berada di dalam luka ini, karena itu sangat menyakitkan. Aku harus segera melupakan dia, melupakan segala kenangan tentangnya, dan memulai hidup yang baru lagi. Masa depanku masih panjang. Aku tidak akan menyia-nyiakan semuanya hanya untuk menangisi laki-laki seperti Mas Angga. Aku akan berusaha bangkit, dan aku percaya aku akan jauh lebih bahagia tanpa adanya Mas Angga di sisiku. Sesampainya di apartemen, langkahku terhenti. Aku melihat Mas Angga yang tengah berada di depan pintu apartemenku. Aku mendengus kesal. Mau apa lagi dia kesini? Apa tidak cukup menyakiti hatiku? Benar-benar tidak tahu diri dan sama sekali tidak merasa bersalah. Mas Angga menatapku dengan senyuman. Sungguh aku jijik dengan pemandangan itu. Bisa-bisanya dia masih bisa tersenyum setelah apa yang dia lakukan. Mas Angga memang tidak punya hati. Aku benar-benar salah menilai dia. Aku kira dulu dia itu adalah laki-laki yang baik. Namun ternyata tidak. Dia sama saja dengan laki-laki lainnya. Mas Angga mendekat ke arahku dan hendak memelukku.
Namun dengan cepat aku menghindar. Enak saja ingin memelukku. Aku sudah tidak sudi lagi dipeluk olehnya. Dugaanku ternyata benar. Kalau kamu ada di sini, Fa. Mas Angga masih tetap mempertahankan senyumannya. Mau apa lagi kamu kesini, Mas? Aku tidak mau basa-basi. Aku benar-benar tidak mau lagi ada urusan dengan Mas Angga. Kamu itu kenapa sih, Fa? Aku kan suamimu, jadi wajar saja kalau aku kesini. Tidak ada masalah sama sekali kan? Suami? Ingin sekali aku tertawa mendengar itu semua. Suami yang telah mengkhianati istrinya. Begitu yang ingin kamu katakan, Mas? Aku benar kan, Mas? Kamu telah mengkhianati aku, bahkan sudah menikah dengan Nadine, mantan kekasihmu sendiri lagi. Tapi kan, Fa, aku menikah dengan Nadine itu ada alasannya. Kamu sendiri tahu kan? Ingin punya anak, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Tidak perlu kamu jelaskan lagi. Kalau aku punya anak dengan Nadine, kamu juga akan jadi seorang ibu, Fa. Seharusnya kamu bahagia. Kamu mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang ibu juga. Aku tanya sama kamu, Mas. Apakah ada perempuan yang bahagia jika suaminya menikah lagi? Rasanya tidak ada, Mas. Seharusnya kamu paham itu. Jangan pernah meminta aku untuk menerima pernikahan kamu dengan Nadine. Terus mau kamu sekarang apa, Fa? Aku ingin bercerai dari kamu, Mas. Hanya itu yang aku inginkan. Jangan seperti itu, Fa. Aku tidak mau bercerai dari kamu. Kita bisa bicarakan semua ini secara baik-baik. Aku masih mencintai kamu, Fa. Kalau kamu cinta aku, Mas, kamu tidak akan mungkin menikah lagi. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Karena aku tidak mau melihat kamu lagi, Mas. Tapi, Fa, secepatnya aku akan urus perceraian kita. Apakah kamu sama sekali tidak mencintai aku lagi, Fa, hingga ingin bercerai seperti ini? Lucu ya, Mas, kamu bertanya seperti itu. Seharusnya aku yang bertanya denganmu. Apakah sudah tidak ada cinta di hati kamu untuk aku, Mas, saat kamu memutuskan untuk menikah lagi? Fa, pergi kamu dari sini, Mas. Aku tidak mau melihat kamu lagi. Fa, satu lagi, Mas. Aku ingin mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mandul. Jangan pernah mengatakan hal itu lagi padaku. Kalau aku tidak bisa memberikan kamu anak, karena kamu tidak tahu bagaimana fakta yang sebenarnya. Maksud kamu apa? Kamu pikir saja sendiri. Setelah kejadian malam itu, aku berusaha untuk melupakan segalanya yang terjadi. Aku memutuskan untuk mengunjungi kafe yang sudah lama aku bangun. Aku tersenyum melihat pengunjung yang datang ke sini. Aku benar-benar bersyukur. Kafe yang aku rintis dari nol, kini sudah berkembang pesat. Jumlah pengunjungnya semakin banyak. Dan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupku tanpa terus bergantung pada Mas Angga. Keputusanku untuk tidak memberitahu Mas Angga tentang kafe ini ternyata sangat tepat. Aku sangat bersyukur atas pilihanku itu. Dan aku menyadari bahwa Mas Angga memang bukan pria yang baik. Dia tidak setia dan tidak tulus seperti yang aku kira. Penilaianku selama ini terhadapnya sangatlah salah. Dia sudah tidak pantas lagi aku perjuangkan. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Walaupun aku berusaha untuk tetap tegar, tetap saja rasa sakit itu terasa. Selama ini aku selalu mengalah, tidak pernah berkata apa-apa. Padahal aku tahu, Mas Angga selama ini bermasalah dengan kesehatannya. Namun aku selalu diam, lebih memilih menjaga perasaannya. Tapi lagi-lagi, semua itu sia-sia, tidak pernah dihargai. Malah aku yang disakiti seperti ini. Sudah, jangan terus-terusan sedih. Kamu itu cantik dan baik. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik daripada dia. Dia pasti akan menyesal karena memperlakukanmu seperti ini. Suara itu membuatku terjaga dari lamunanku. Aku tersenyum ketika melihat Anin, sahabatku, ada di sini. Aku kira kamu tidak akan datang ke kafe ini. Kan kemarin kamu bilang ada urusan. Iya sih, ada urusan, tapi urusannya sudah selesai. Jadi aku kesini, nemenin kamu biar gak sedih lagi. Aku tersenyum mendengar itu. Anin memang selalu tahu apa yang aku alami. Dia adalah sahabatku yang selalu mendukungku, bahkan ikut membantu mengurus kafe ini. Terima kasih ya, Nin. Kamu sudah banyak membantu aku di sini. Sama-sama, Fa. Kan kita sahabat.
Lagian, dengan bantu-bantu kerja di kafe ini, aku juga dapat pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku berencana untuk fokus lebih banyak mengembangkan kafe ini. Tentu saja dengan bantuan Anin. Aku ingin kafe ini semakin maju dan membuktikan kepada Mas Angga dan keluarganya bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Jadi, kamu benar-benar ingin bercerai dari Angga, Fa? Aku mengangguk. Mengingat hal itu masih terasa sakit, tapi aku berusaha untuk tetap kuat. Aku selalu mengingat bahwa hidup ini masih panjang. Aku tidak akan membiarkannya terbuang hanya karena mengingat Mas Angga. Aku pasti bisa, Nin. Angga akan menyesal karena melakukan ini kepadaku. Iya, jangan khawatir. Kamu pasti kuat kok, Fa. Laki-laki seperti itu tidak pantas ditangisi. Tinggalkan saja dia dan beri kesempatan kepada yang lebih pantas. Aku hanya diam mendengar Anin berbicara. Rasanya masih sulit untuk percaya bahwa ibu yang selama ini aku hormati bisa melakukan hal seperti itu. Tanpa tahu kenyataannya, dia tega mengatakan bahwa aku yang mandul. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Angga nggak tahu fakta yang sebenarnya, Nin. Bisa jadi dia yang mandul. Kamu jangan sedih lagi ya. Hidupmu masih panjang. Dan setelah ini aku yakin, kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik dari Angga, yang lebih menghargaimu dan tulus mencintaimu. Aku juga bingung, Nin. Kenapa Angga bisa kembali ke Nadine? Padahal Nadine itu kan dulunya pernah menyakiti dia. Itu dia, Fa. Apa dia nggak takut disakiti lagi? Kan Nadine itu sudah pernah bikin dia terluka. Aku juga berpikir seperti itu. Kenapa Mas Angga bisa tergoda lagi dengan Nadine? Padahal dia tahu betul bahwa Nadine pernah menyakitinya. Meskipun aku akui, Nadine itu memang cantik. Tapi untuk apa cantik kalau tidak bisa setia? Sudahlah, Nin. Jangan bahas dia lagi. Aku benar-benar ingin melupakan Mas Angga. Harus itu, Fa. Kamu harus cepat urus surat perceraian. Aku nggak mau kamu terus-terusan disakiti. Iya, aku sudah urus semuanya. Ridho sudah bantu aku untuk mengurus perceraian ini. Bagus kalau begitu. Minta sama Ridho untuk secepatnya urus semuanya, biar kamu cepat lepas dari Angga. Ya sudah, jangan dibahas lagi. Mending bantuin aku untuk melayani pembeli. Siap, Bu Bos. Setelah meninggalkan kafe, aku kembali ke apartemen. Hari ini cukup melelahkan, namun juga membuatku merasa bahagia. Berada di kafe membuatku tidak lagi memikirkan masalah dengan Mas Angga. Aku bisa berinteraksi dengan orang-orang dan tidak terus-menerus memikirkan Mas Angga yang sudah tidak penting lagi. Namun setibanya di apartemen, aku mendengus kesal saat melihat ada seseorang yang berdiri di depan pintu apartemenku. Sejujurnya aku sudah malas untuk berdebat. Aku lelah dengan semuanya dan sudah memilih untuk menyerah. Lalu untuk apa lagi bertemu denganku? Lagi pula, aku dan Mas Angga akan segera bercerai. Siva? Aku mendengus lagi saat melihat ibu berjalan mendekat ke arahku. Mau apa lagi dia? Bukankah aku sudah pergi dari kehidupan Mas Angga seperti yang ibu inginkan? Tapi ibu masih saja mengganggu hidupku dengan datang ke sini. Saya ingin bicara denganmu, Siva. Mau bicara apa, Bu? Aku nggak punya banyak waktu. Kalau nggak ada yang penting, mending ibu pergi saja dari sini. Aku sudah tidak bisa lagi menunjukkan rasa hormat. Apa yang dilakukan oleh ibu mertuaku sudah keterlaluan dan aku tidak bisa memaafkannya. Berani-beraninya ya kamu bicara seperti itu dengan saya? Memang pantas anggap pisah dari kamu, karena kamu nggak tahu sopan santun seperti ini. Sudahlah, Bu. Kalau kesini cuma mau menghinaku, lebih baik ibu pergi saja. Maaf kalau aku nggak bisa menghormati ibu, tapi aku sudah capek dihina-hina terus, Bu. Kalau ibu ada perlu, silahkan katakan. Kalau nggak ada, lebih baik ibu pergi dari sini. Oke, saya ingin bicara denganmu. Jangan pernah ganggu anak saya lagi. Dia sudah bahagia bersama Nadine. Angga sudah nggak mau lagi sama kamu. Kamu nggak penting lagi buat dia. Aku menarik nafas panjang dan terasa berat. Aku sudah pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi tetap saja rasanya menyakitkan. Namun aku tidak akan terlihat lemah di hadapan ibu. Kalau aku lemah,
ibu akan semakin menghinaku. Sudah selesai bu bicaranya. Kalau itu aku juga sudah tahu bu. Dan aku gak akan mengganggu kalian lagi. Aku gak mau sama Mas Angga, laki-laki yang gak setia itu. Satu hal yang harus ibu tahu, kalau selama ini Mas Angga yang gak bisa punya anak. Bukan aku bu, Mas Angga yang mandul sebenarnya. Kamu, ibu nampak marah. Aku ngomong apa adanya bu, terserah ibu mau percaya atau enggak. Tapi faktanya memang seperti itu. Tidak, kamu pasti bohong kan? Kamu ngomong seperti itu cuma karena iri dengan anak saya. Sekarang dia bahagia bersama Nadine. Dan sebentar lagi dia akan punya anak. Terserah ibu mau percaya atau tidak. Yang jelas aku gak akan mengganggu kalian lagi. Jadi gak usah khawatir soal itu bu. Kalau sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, silahkan ibu pergi dari sini. Aku mau istirahat. Aku masuk ke dalam apartemenku, meninggalkan ibu yang mungkin marah dengan apa yang baru saja aku katakan. Namun aku ingin ibu tahu, kalau yang selama ini dia katakan itu tidak benar. Jangan pernah menghina aku lagi dengan sebutan mandul, karena itu sama sekali tidak benar. Keesokan harinya, Rido datang menemui aku di kafe. Dia membawa beberapa berkas yang sudah aku minta sebelumnya. Ini, Pak, semua berkas yang kamu butuhkan sudah aku siapkan. Tinggal daftarkan ke pengadilan agama. Bukti-buktinya juga sudah siap, jadi aku yakin pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai kamu. Jelas Rido, sambil meletakkan tumpukan berkas di atas meja. Aku mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Rasanya aku harus kuat menjalani semua ini. Tapi tetap saja rasanya berat. Aku merasa seakan hidup hanya dipenuhi dengan air mata karena Mas Angga. Padahal dia sama sekali tidak layak untukku. Bahkan sekarang aku merasa benci padanya dan sulit untuk bisa memaafkannya. Terima kasih, Dok. Kamu sudah banyak membantu aku. Aku gak tahu harus bagaimana lagi kalau gak ada kamu. Rido tersenyum. Santai saja, Fa. Oh iya, kamu mau aku temenin ke pengadilan agama nanti? Aku bisa bantu bicara juga. Kan aku yang jadi pengacara kamu. Ya, kalau kamu gak keberatan. Aku sih mau-mau aja. Aku juga bingung nanti mau ngomong apa. Kamu tahu sendiri kan? Aku gak ngerti soal hal-hal seperti itu. Sebenarnya sih, aku gak mau kejadian ini terjadi. Tapi mau gimana lagi? Terpaksa harus dijalani. Rido tertawa kecil, lalu menatapku dengan serius. Gak ada yang tahu bagaimana kehidupan di masa depan, Fa. Kita gak tahu apakah kita akan bahagia atau tidak. Yang penting, kita harus selalu siap dan sabar menghadapi apapun yang akan datang. Mungkin saja masih ada hal-hal yang lebih berat yang harus kita jalani. Aku mengangguk, merasa benar juga apa yang dia katakan. Kamu benar, Dok. Memang gak ada yang tahu. Aku dulu pikir menikah dengan Mas Angga adalah kebahagiaan. Semua sikapnya yang selama ini buat aku nyaman. Tapi ternyata itu semua hanyalah ilusi. Setelah tahu dia menikah lagi, rasanya itu menyakitkan banget, Dok. Aku tahu itu sakit, Fa. Tapi aku yakin kamu bisa melalui itu semua. Aku tersenyum mendengarkannya. Kenapa aku bilang begitu? Karena kamu lihat kan sekarang, setelah kamu keluar dari rumah itu, malah kamu jadi lebih sukses. Lihat saja kafe kamu sekarang, makin banyak saja pelanggannya. Aku yakin kamu akan bahagia tanpa Angga, bahkan lebih bahagia daripada dia. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Semoga saja apa yang Rido katakan itu benar. Aku bisa bahagia tanpa Mas Angga, bahkan lebih bahagia dari dia. Udah, jangan dipikirin lagi. Sekarang kamu fokus ke masa depanmu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Jangan terus-menerus memikirkan cinta yang sudah kandas. Fokus saja sama apa yang bisa bikin kamu bahagia. Iya, Dok. Terima kasih banyak ya atas semua nasihatnya. Nggak masalah, jawab Rido sambil bangkit dari tempat duduknya. Aku pamit dulu ya. Loh, kamu mau kemana? Anin belum datang kan? Biasanya menunggu Anin dulu. Ada apa? Lagi berantem sama Anin? Rido tersenyum. Enggak, hubungan aku dan Anin baik-baik saja kok. Kami lagi merencanakan pernikahan.
Aku tersenyum mendengar itu. Semoga pernikahan mereka bahagia, gak kayak pernikahanku yang berujung luka. Terus, kamu mau kemana? Gak mau nunggu Anin dulu? Aku ada janji sama Kaisar, Pak. Titip salam saja ya buat Anin. Aku minta maaf gak bisa bertemu dia hari ini. Kaisar? Aku merasa familiar dengan nama itu. Iya, Kaisar. Teman kita waktu SMA dulu, Pak. Masa kamu lupa sih sama dia? Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat. Memang aku jarang ikut berkumpul dengan teman-teman lainnya. Lebih sering dengan Rido dan Anin. Oke, aku paham kalau kamu lupa. Kamu kan jarang ikut kumpul dengan yang lainnya. Ya, begitulah. Kamu tahu sendiri kan, aku gimana orangnya. Jadi Kaisar itu setelah SMA kuliah di luar negeri. Setelah lulus, dia balik ke Indonesia dan mengurus usaha keluarganya. Dan yang kamu perlu tahu, Kaisar Group itu milik keluarganya. Makanya pakai nama dia. Sekarang dia jadi CEO di sana. Aku mengangguk, mendengarkan penjelasannya. Kaisar Group itu tempat kerjanya Mas Angga kan? Tanyaku, mengingat bahwa Mas Angga juga bekerja di sana sekarang. Betul, ternyata dunia ini memang sempit ya. Rido tertawa lagi. Udah ya, aku pamit dulu. Nanti kalau ada waktu, aku ajak Kaisar ke sini buat ketemu kamu. Aku mengangguk. Iya, Dok. Terima kasih banget ya atas bantuannya. Nanti aku kabarin kalau sudah siap untuk ke pengadilan agama. Siap, Pak. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah meninggalkan kafe, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Tubuhku terasa lebih lelah, seolah setiap gerakan membutuhkan tenaga yang lebih. Aku hanya ingin beristirahat, agar besok bisa siap menghadapi pengadilan agama dengan bantuan Rido. Sesampainya di apartemen, langkahku terhenti. Di sana berdiri orang yang paling tidak aku ingin temui. Aku mendengus kesal begitu melihatnya. Mas Angga, ada apa lagi sih? Kemarin ibu yang datang, dan sekarang kamu. Apa sih yang kamu cari? Belum cukup juga luka yang sudah kamu buat, Mas. Walaupun aku sudah meninggalkan rumah mereka, ketenanganku masih terganggu. Setiap hari selalu ada saja yang datang, membawa cerita yang tidak penting sama sekali. Besok siapa lagi yang akan datang? Nadine? Atau siapa lagi? Mereka benar-benar mengganggu kehidupanku. Padahal aku sudah berusaha untuk keluar dari kehidupan mereka. Siva, suara Mas Angga memanggilku. Kenapa, Mas? Ada apa lagi? Kalau cuma mau ngomong, lebih baik kamu pergi saja, Mas. Aku sudah capek banget. Badanku sudah lelah, ditambah lagi kehadiran Mas Angga. Benar-benar membuat suasana hatiku semakin hancur. Aku cuma mau bertanya, apakah ibu datang ke sini kemarin? Iya, dia datang ke sini. Memangnya kenapa? Apa yang ibu kamu ceritakan? Aku gak ada urusan dengan ibu kamu. Jadi jangan coba-coba menuduh aku macam-macam. Mas Angga menatapku dengan tatapan serius. Aku gak bermaksud untuk menuduh kamu, Fa. Aku cuma ingin berbicara denganmu untuk menyelesaikan semua masalah yang sedang kita hadapi. Menyelesaikan masalah? Untuk apa lagi? Semua ini sudah terlalu jauh dan aku sudah terlalu kecewa padanya. Aku tidak akan pernah bisa menerima pengkhianatan seperti ini. Aku bukan masalahnya. Aku tidak mandul, tapi Mas Angga malah selingkuh dan menikah lagi. Aku sudah capek, Mas. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah gak mau lagi lihat kamu. Aku mohon, pergi saja kamu dari sini, kataku dengan nada kesal, sambil mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Setiap kali dia datang ke apartemenku, rasanya seperti hidupku tidak pernah tenang. Fa, sudahlah Mas, fokus saja sama istri barumu itu. Jangan ganggu kehidupanku lagi. Tapi Fa, tidak ada tapi-tapian lagi, Mas. Kita sudah gak ada apa-apa lagi. Sebentar lagi kita akan bercerai. Mas Angga menatapku yang sedang memegang berkas yang diberikan oleh Rido. Ini apa, Fa? Mas Angga bertanya, memperhatikan berkas yang aku pegang. Aku tersenyum tipis. Ini berkas perceraian kita, Mas. Perceraian kita? Jadi kamu serius mau bercerai? Ya tentu saja aku serius, Mas. Kamu kira aku bercanda? Kamu kira aku gak bisa hidup tanpa kamu? Maaf ya, Mas.
Tapi aku nggak sanggup lagi hidup dengan kamu. Terlebih lagi kamu sudah menikah lagi.